Hai, Kristau di sini. Setelah video sebelumnya ngobrolin soal One Piece volume 108, kali ini kita bahas pojok SBS-nya ya. Isinya apa aja tuh? Sebelumnya, pojok SBS itu merupakan kiriman dari pembaca kepada Eiichiro Oda mengenai hal-hal terkait cerita One Piece. So, kita langsung saja ke pojok SBS One Piece volume 108. Dibuka dengan karakter ulti yang menyebutkan bahwa pojok SBS dimulai. Dan di sini biasanya ada dua karakter, yaitu Dokusa atau pembaca dan Eiichiro Oda yang sebagai penjawab. So, langsung saja. Tuan Oda atau Oda-san, apakah Anda tiba-tiba ingin menanyakan sesuatu kepadaku? Aku ingin mengatakannya sendiri. Ayo mulai SBS. Dan Oda pun menjawab, ya, dimulailah seperti itu. Oke, pertanyaan pertama, di kepala Putri Shirahoshi itu taiyaki ya. Itu isinya pasta kacang merah atau custard. Taiyaki sendiri itu kue Jepang yang berbentuk ikan biasanya. Lalu Oda-san sendiri menjawab isinya anko atau kacang merah. Ada juga puternya. Jadi rasanya seperti oguratos dari Nagoya. Kudengar rasanya enak sekali, cocok dipadukan dengan kopi. Gimana itu rasanya? Mungkin yang pernah mencoba taiyaki isi anko, tulis di kolom komentar ya. Terus ada pertanyaan lagi, Eiichiro Oda, kenapa volume 25 dengan volume 105 itu covernya hampir sama? Oda sendiri menjawab, oh tidak, jelas sekali aku mengambil jalan pintas. Tapi kalau dipikir-pikir, sepertinya Oda tidak mau membuka alasannya. Lalu pertanyaan, saya tidak suka SBS karena sangat erotis. Oda sendiri menjawab, oke, kamu silahkan pergi. Ada-ada aja ya. Di halaman selanjutnya, yaitu gambar Gorose, dengan pembaca yang mempertanyakan gimana nih kalau rambut dari Gaya Garling itu memanjangkan rambut dan jenggotnya. Dan Oda menjawab dengan gambarnya, ya tampilannya akan seperti ini. Lalu ada yang menjawab lagi nih. Odachi, kalau Ivankov memakan buah iblis kayak itu seperti apa ya wujudnya? Oda pun menggambarnya lagi seperti ini. Lalu ada yang menjawab nih, kan pedang Roger itu bernama S nih. Bagaimana nih kalau Oda Sensei menggambarkan wujud manusia dari pedangnya Roger yang bernama S, dan akan diperlihatkan di halaman selanjutnya ya. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Dan inilah penampakan dari pedangnya Roger, yaitu S. Jangan mengharapkan karakter yang sangar ya kalau udah menggambar suatu personifikasi. Lalu ada yang menjawab, lalu ada yang bertanya lagi, tolong hentikan Frankie, dia bilang dia memancarkan cahaya dari putingnya dan itu tidak mau berhenti. Apa yang harus aku lakukan? Oda menjawab, aku tidak akan melepaskannya. Menyalalah, loh, malah mendukung. Lalu ada yang bertanya karakter Cinderella, yaitu mungkin kekasih Wapol. Dia bertanya, apa alasan dia menyukai Wapol? Apakah wajahnya, hatinya, atau kekuatannya? Oda-san menjawab, hanya uang. Ada-ada aja. Lalu ada yang bertanya lagi, di episode 1066, siapa yang menarik dan menyelamatkan buku di kisah Ohara? Oda-san sendiri menjawab, ada 3 raksasa dari bajak laut raksasa yang bernama Hachurudin, Gerd, dan Goodberg. Betulkah itu penyebutannya ya? Next, SBS berikutnya ada karakter Karasu dari pasukan revolusi. Ada yang bertanya bahwa apa nama kapal terbaru bagi nih, kapal dari Cross Guild yang gede itu? Oda menjawab, ini adalah Big Top Blaster. Lalu Oda-san, di chapter 1058, Crocodile bilang kalau Mihawk dulunya disebut sebagai pemburu untuk marinir. Bagaimana dulu itu hubungan antara Mihawk dan marinir?
Oda menjawab bahwa Mihawk punya masa lalu yang sepertinya menyimpan dendam terhadap marinir karena sepertinya Mihawk telah menghadapi pengkhianatan besar. Mungkin Mihawk ingin bergabung ke Angkatan Laut tapi dihianati oleh Angkatan Laut tersebut, atau Mihawk memiliki kesepakatan dengan marinir namun marinir mengkhianatinya. Well, siapa yang tahu? Tapi intinya dari kejadian tersebut, Mihawk akhirnya tidak mempercayai orang lain. Dan bergabungnya dia ke Shichibukai agar dia bisa hidup tenang tanpa dikejar oleh marinir. Namun, setelah Shichibukai bubar, Mihawk akhirnya bergabung dengan Crocodile nih, biar bisa hidup tenang di balik bayangan Lord Buggy. Lalu ada yang bertanya lagi nih, Oda-san, apa yang dimakan Kizaru dan marinir lainnya waktu penyerangan di Egghead Island itu seperti ramen buatan Wanshe? Oda menjawab, tentu saja yang membuatnya bukan Wanshe ya. Masa yang membuat makanan untuk Gorosei dan para petinggi marinir lainnya adalah Wanshe? Koki tersebut bernama Komakov, salah satu dari 4 kepala koki markas besar Angkatan Laut yang spesialisasi dalam makanan musim dingin. Sulit bener penyebutannya. Terus SBS berikutnya gambarnya chopper yang kagum dengan mesin pembuat makanan otomatis. Bolehkah kamu memakan apel yang ada di kepala Vegapunk? Ya, boleh, kata Ichiroda, tapi perutmu akan sakit. Terus siapa nama karakter wanita yang memeluk Shanks di chapter 1079? Aku juga ingin memeluknya. Ada-ada aja nih pembaca. Dan Oda menjawab dia adalah Suster Linaria dari bajak laut kupu-kupu malam. Aneh banget namanya kupu-kupu malam. Jadi ketika Suster Linaria muda itu, Shanks pernah menyelamatkan nyawanya. Seperti itu. Terus ada yang bertanya lagi nih. Di bab 872 volume 87, Morgan berkata dia tidak bisa terbang. Jadi dia itu burung atau gimana nih? Dan Oda menjawab bahwa Morgan itu bukan suku Ming. Dia itu merupakan orang yang mempertahankan bentuk buah iblisnya, yaitu Toritorinomi model Albatros. Padahal kan di kisah aslinya itu burung albatros bisa terbang ya. Jadi penasaran orang seperti apa itu Morgan dalam bentuk manusianya. Lalu ada yang, tapi ini betul nggak ini translate-nya ya? Yang bisa membenarkan tulis di kolom komentar nih. Apakah Morgan itu benar-benar seorang burung atau seorang orang? Lalu ada yang bertanya lagi, apakah Ivega Cola merupakan rasa asli dari Vegapunk? Dan bertanya kepada Franky nih, apakah rasanya sangat enak? Franky sendiri menjawab bahwa benar sekali, rasanya benar-benar jenius. Rasanya jenius, ada-ada aja. Terus next SBS, banyak nih pertanyaan yang diajukan oleh Oda Sensei ya. Halo Oda Sensei, selamat malam. Aku sedang membaca One Piece. Aku memikirkan sesuatu nih. Saat Luffy dan teman-temannya bertarung, mereka menyebutkan nama jurus mereka. Apakah ada hal baik yang bisa saya katakan? Oda menjawab, saya mengerti bahwa beberapa manga kadang ditiru oleh anak-anak. Misalnya A menggunakan jurus dari kejauhan berkata gomu-gomu, dan mungkin temannya yang di seberang akan berpura-pura dipukul dan berkata gitu kan. Mungkin itu akan menjadi masa-masa yang menyenangkan bagi para pembacanya. Tapi Oda sendiri menyebutkan bahwa jangan malu juga melakukan hal tersebut di tempat kerja. Ada-ada aja nih. Lalu ada yang bertanya bahwa dia menemukan orang yang memiliki kekuatan Bainomi, yaitu manusia ganda, bisa menggandakan apapun.
Tapi Oda Sang sendiri menjawab bahwa kamu akan mendapatkan 5 poin dalam pertanyaan tersebut jika kamu memakannya. Kamu bisa melipat gandakan poinmu. Tapi itu tidak cukup. Gimana itu artinya ya? Yang bisa jelasin translatannya tolong tulis di kolom komentar ya. Terus ada yang bertanya lagi nih. Tolong sebutkan siapa marinir wanita yang memarahi Garp waktu berkata di perkuliahan angkatan laut, yang berkata bahwa semua kehidupan adalah setara. Oda menjawab, dia adalah Letnan Jenderal Hototo Gisu, bawahan Letnan Jenderal Otsuru yang saat ini juga menjabat sebagai Letnan Jenderal. Terus di SBS terakhir mungkin, anggota SWORD, gambarnya ada yang bertanya bahwa tolong beritahu hobi para anggota SWORD. Oke, yang pertama ada Drake. Dia hobi mengoleksi reptil dan astrofisika. Serem banget, astrofisika. Lalu ada Mayor Jenderal Kujaku, hobinya latihan dan membuat manisan. Lalu ada Mayor Jenderal Grus yang memiliki hobi berkemah dan menari. Lalu ada Kolonel Kobi yang hobi memancing di laut dan latihan. Komandan Hibari berhobi foto dan koleksi kantong. Dan Mayor Helmepo memiliki hobi fashion dan makan sambil jalan. Lalu ada fans yang bertanya lagi, semua Tenryubito aku membencinya. Oda pun menjawab, aku paham, aku juga membenci Tenryubito seperti yang digambar. Halo Dachi, apakah telinga beruang Kuma itu sebenarnya rambut? Apakah Jenny yang mengikat telinga beruang lucu itu? Dan Oda Sang menjawab bahwa itu cuma kebiasaan tidur Kuma dan sepertinya masih rahasia. Dan apakah orang biasa bisa tinggal di pulau bajak laut Hachinosu, pulau yang ditinggali oleh bajak laut Blackbird? Oda Sang menjawab, tidak. Semua orang tidak sadarkan diri. Terkadang banyak mantan penjahat menjalani toko. Meski melanggar hukum, sepertinya ada aturan untuk menjadi penjahat di pulau tersebut. Terus ada lagi nih, pertanyaan terakhir dan mungkin pertanyaan sedikit mesum ya. Nami, Reiju, dan Viola ketiganya punya kesamaan. Apa itu? Petunjuknya adalah sesuatu yang bulat dan lembut. Jawabannya adalah Jacob. Hey, Oda Sang menjawab, sepertinya kamu belajar banyak. Kali ini ceritanya serius dan kamu tidak menjadi satu-satunya. Tapi sampai jumpa di volume berikutnya. Banyak banget ya ternyata ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Oda Sensei. Tapi kita menunggu volume berikutnya, ceritanya dan juga tentunya pojok SBS. So, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.